Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ma'rifati wal ilmi. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwak. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada Ibu Merita dan Ibu Mama Suryati. Bu Suryati. Panggilannya Bu Sur ya. Bu Suryati. Mohon maaf, kondisi kami di sini sederhana, masih ya masih inilah tahapan membangun yayasan dari ya bertahap ya Bu ya, mudah-mudahan nanti bisa punya ruko kantor yang besar gitu kan. Amin. Ya, karena emang nih yayasan bukan money oriented, kita memang orientasi yayasan kita untuk menyelamatkan kaum muslimin dari putus silaturahim, makan duit haram gara-gara waris. Nah, itu aja ini kita. Ini juga wakaf posisinya, bahkan ini wakaf Bu. Ini wakaf, HP wakaf, rumah wakaf. Masya Allah. Berkah Ustaz. Apa? Oh iya, tolong dicolok. Baik. Jadi kasusnya tadi ini lagi-lagi saya nemu kasus, belum pernah saya nemu kasus yang baru, baru sekali. Baru ada sekali kasus yang saya tangani yang memang fresh, maksudnya ada yang meninggal langsung bagi gitu. Kebanyakan kasus selain dari itu semua kasus memang udah tumpuk udah lama. Yeah. Nah, ini persoalan. Jadi cuma satu kasus saya tangani itu memang baru meninggal, bapaknya baru sebulan apa kurang gitu, beberapa hari, beberapa pekan. Saya sampaikan itu alhamdulillah gitu kan, selesai. Dan selain itu, kasus-kasus yang saya dapatkan di masjid-masjid, di kantor-kantor, di yayasan itu kebanyakan seperti ini juga. Maksudnya karena memang sudah menumpuk, sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan, akhirnya resikonya seperti ini, berentetan gitu ya. Baik. Jadi kasusnya adalah pertama ayah meninggal tahun 2019. 16. 2016. Oh, ya. 2016. Kemudian ibu berarti termasuk anak beliau ya? Ya. Baik. Jumlah anak beliau 9, Masya Allah, dari satu istri Bu ya? Ya. Luar biasa. Kemudian anak laki-laki 4, anak perempuan 5, dan belum diwagi waris. Kemudian tahun 2001 ya, anak laki-laki beliau yang kedua meninggal, artinya saudara ibu ya? Ya. Tahun 2001 otomatis beliau meninggalkan satu orang ibu kandung, satu istri, 3 laki-laki, saudara laki, 3 anak laki-laki. Anak laki-laki. Dan 1 anak perempuan. Ya. 1 ya. Ya. Baik. Dan ini situasinya sudah dibagi waris, tapi harta yang dibagi waris ini kan hartanya mayit kan? Ya. Harta mayit itu maksudnya harta saudara ibu ini kan? Ya. Berdua lah, dia istrinya juga kerja. Ya, itu iya bekerja, tapi nanti kita ini kasusnya yang meninggal siapa? Abang. Beliau kan? Ya. Berarti harta yang dimaksud dibagi waris ini nanti ada ketentuannya, itu harta beliau dan harta yang bersyarikat nanti ikut dibagi juga nanti. Gimana metodenya nanti ada ya. Cuman harta yang dibagi ini kan sebenarnya di sini ada hak beliau dari ketika ayah meninggal kan? Ya. Dan itu juga belum diserahkan dan otomatis juga belum dibagi juga kan begitu. Dan ternyata jatahnya ibu ini, beliau belum dibagi juga, belum diberikan gitu ya. Ya. Oke, terus 2024 meninggal ibu. Mungkin mic-nya bisa lebih dekat ya. Taruh aja dicantolin di sini. Dekat. Iya. Tahun 2024 ibu meninggal. Berarti baru ya, tahun lalu ya? Iya, September ini. Ibu meninggal. November apa? November 19 November. Meninggalkan ini 4 orang anak perempuan, 4 orang anak laki-laki. 3 orang laki-laki, 5 anak perempuan, 3 laki-laki, Masya Allah. 3 laki-laki,
laki-laki, Ya, 5 perempuan. 5 anak perempuan. Ya. Itu pengurangan dari sini ya. Iya, iya benar. Iya. Berarti anak laki-laki tinggal 3 lagi. 3, Iya. anak perempuan tetap masih 5. Ya. Oke. Terus? Ini ibu kan ada rumah tuh dari peninggalan ayah dulu, ada rumah. Ibu ini mama udah kakek nenek ibu udah nggak ada ya? Enggak. Nggak ada ya? Enggak ada lagi. Berarti emang warisan ini murni kepada anak-anak kandung ini, Bu? Iya. Di sini mama ada anak angkat nggak? Ada, Bu? Enggak. Anak kandung semua ya? Anak kandung. Oke. Nanti saya ada pertanyaan-pertanyaan nanti final aja nanti mengenai penugur waris nanti terakhir aja. Baik. Kemudian harta warisan beliau ini mau dibagi nih, Bu, sekarang. Iya. Ini mau dibagi sekarang. Oke. Iya. Hartanya apa aja, Bu? Ada rumah. Satu rumah. Rumah berapa, Bu? Satu. Satu rumah. Ya. Kemudian terus ada emas. Emas ini 32 emas. 32 emas itu berapa gram? 60 kali 2,5 gram. 30 emas. 32 emas kali 2,5. Hah? 80. Tapi gini Ustadz, mungkin sebelumnya karena mau dibagi 9 rencana kan. Jadi ada adik ipar, dia digenapkannya jadi 36 emas. Jadi dapat masing-masing 9 itu tuh. Ipar ngasih. Ya. Ngasih ke ibu. Ngasih ke harta bersama tuh supaya dibaginya nanti mudah kan. Itu tuh dapatnya sekitar. Kapan dibahanya, Bu? Udah dikasihnya, udah setelah atau sebelum meninggal ibu? Sesudah meninggal. Bentar. Kalau sebelum ibu meninggal dikasih itu namanya hibah ke ibu kan? Gitu ya. Nah, kemudian kalau udah meninggal itu katanya hadiah gitu. Ke siapa? Kita yang dibagi warisan ini kan harusnya kalau 32 emas itu 80 ya, maksudnya perhitungan kami kemarin itu dibagi 9. Gitu. Iya. Jadi yang punya ibu ini aja deh, punya ibu. Hibah dari ipar. Iya. Ipar apa? Mas lah. Ya. Untuk waris. Ya. Ahli waris ibu. Ah. Nah, ini jelas. Empat kali 2, iya lah benar 10. Untuk ahli waris. Nah, ibu kan ya maksudnya. Dari ibu ya. Saya pisahkan ke sini. Hadiah. Hadiah untuk ahli waris. Ini di sini tuh dibagi dulu. Dibagi kepada ini yang anak-anak ini. Ipar tidak termasuk. Tidak termasuk. Ipar tidak termasuk. Ya, itu masalah. Ibu ini yang jelas ini mohon maaf ditanya ibu ya. Yang rumah ini benar punya ibu itu 100% atau gimana status rumah ini? Itu kan peninggalan dari ayah. Ibu enggak bekerja. Dulu ada bekerja. Cuman itu setelah apa? Ya. Pas waktu ayah meninggal tuh kayaknya ibu enggak bekerja lagi. Jadi gitu. Rumah itu dibeli ayah dan ibu. Baik, kita urutkan berarti masalahnya dari ayah. Ya, kalau emas nih bentar. Kalau emas tadi punya ibu beneran, Bu? Itu ya dari ibu nih menabung.
Cuman gini, waktu ayah meninggal ada juga tas pen ayah gitu kan, itu dikasih semua sama ibu. Bisa jadi juga, kami enggak ingat juga, bisa jadi juga pasti sebagian dibeli dari tas pen ayah. Nah gitu. Iya. Aduh, pusing. Baik. Ayah meninggal tahun 2016. Wah, saya ingin tahu dulu warisan dia apa aja. Ya, ayah ini rumah itu kan, yang rumah bersama ibu Jadi itu. kelihatan tuh masalahnya. Ya, Dari atas tuh warisan ayah ayah berupa satu rumah. 1 unit rumah. Ya, Itu nah, ini memang rumah beliau. iya. Memang rumah beliau. Atau Ayah beli waktu bareng sama ibu. bareng sama ibu. Iya, Berarti ibu waktu itu bekerja juga. kerja juga. Pernah enggak ibu dengar ibu ngomong atau ayah ngomong ini rumah punya kami berdua? Pernah nggak bu? Nggak ada ngomong-ngomong gitu. Kalau pembeliannya ibu pernah tahu nggak bahwasanya rumah ini memang dibeli berdua? Taunya dari ayah dulu, saya ingat saya dari uang ayah. Memang dari uang ayah. Ya. Terus mungkin gini, maaf Ustadz. Ayah ini juga udah punya rumah sebenarnya di komplek pertanian dulu. Itu waktu ayah ada pernah waktu itu mau naik haji, kata kakak saya yang tua, itu tuh udah dibeli sama kakak saya. Jadi ayah juga sama ibu juga bilang bahwa itu rumah yang di komplek pertanian itu udah dikasih sama Uni gitu. Dikasih sama Uni maksudnya? Kakak saya yang paling tua. Dia gini, jadi ada waktu itu agak rumah yang ini, rumah ini. Ini lain lagi. Ya, jadi itu enggak dihitung ya? Enggak dihitung, rumahnya enggak dihitung karena udah dijual kan. Cuman duitnya kemana? Duitnya berarti ada dua nggak bu, cash nggak ada? Itu dikasih untuk belanja untuk haji waktu itu ayah dan ibu. Jadi ya bisa dihitungkan aja ya, enggak apa-apa. Maksudnya yang lain juga reda gitu. 1 unit rumah ini kepemilikannya saya masih bingung ini, apakah punya bapak atau punya ibu? Itu saya masih bingung. Di ininya Atas nama siapa? Kalau atas nama sertifikatnya ayah enggak salah ya? Ayah. Pernah nggak beliau ngomong rumah ini saya hibahkan setengah atau sebagiannya atau seluruhnya kepada ibu, pernah nggak? Enggak pernah ya? Enggak ada, sampai meninggal enggak pernah ngomong-ngomong itu. Ibu juga nggak pernah ngomong soal kepemilikan rumah juga bu ya? Misalnya rumah ini rumah ini biasanya kan ada yang dicicil kan ibu ya, ada yang dibayarkan cicilan KPR-nya sama ibu misalnya. Enggak, dia cash, ya? cash ya. Ya. Sah nggak misalnya kalau saya anggap ini rumah bapak, punya bapak, sah nggak bu? Sah, iya, sah lah. Sumber dananya masih hidup itu sah, tapi kalau ibu sudah bapak dan meninggal itu biasanya dikasih ke ibu atau sama ibu lagi, karena dia berdua dulu berusaha. Ustadz bercerita waris. Jadi rumah ini kayaknya saya anggapnya di rumah punya bapak ya bu ya, punya bapak 100%. Kepemilikannya 100%. Ya bisa lah gitu, karena memang uangnya tuh yang saya ingat saya memang dari bapak dulu, dari beli tanahnya. Tolong ibu konfirmasi ini butuh konfirmasi nih, butuh konfirmasi. Oh iya. Ke saudara-saudara. Oh masya Allah ya. Keluarga yang lain. Iya benar. Karena ini terkait rentetannya panjang bawah. Iya benar. Kan kalau dalam waris Islam itu harta yang dibagi itu harta yang memang kepemilikan 100% si mayit. Dalam ini bapak, gitu kan? Kalau di sini ada saham ibu, maka nggak bisa yang dibagi itu ada saham ibunya karena ibu masih hidup waktu itu kan satu. Iya masih. Tapi kayaknya benar. Maksudnya ibu nih penghasilan beliau tuh paling itu kok untuk beli apa gitu kan, untuk makan, segala macam. Ya gitu. Baik. Berarti saya anggap dulu sementara. Nanti butuh konfirmasi lagi nih bu ya. Keluarga ada nggak bukti valid bahwasanya ini punya bapak, atau bapak pernah membagi saham pemilikan atau pernah menghibahkan rumah ini sebelum beliau meninggal. Itu coba. Nah kalau sudah dihibahkan sebelum beliau masih sehat nih, kemudian beliau menghibahkan kepada ibu, berarti itu ibu nggak lagi. Nah coba dikonfirmasi bu ya. Ini saya anggap punya bapak dulu deh.
itu atau bapak bapak Itu terus ada tas pen itu dari aspek ke depositor iya konfirmasi. Nanti saya kirim ke ibu untuk konfirmasi. Berarti ada nggak? ini juga Ustaz. Dulu pernah minjam bank. Terus udah sekian. Waktu itu saya udah bilang sama Ridha untuk Ita gitu. Bilang gitu, kata apa belum Nita katanya. Sita masih berutang sampai nggak gitu pula masalah. Saya juga enggak Iya nih pasti ya. udah lama. Maksudnya Validasi ya. itulah lama lah dia alun. Ada aja begitu. Iya. Aduh waktu itu enggak, itu aja. Bapak perlu pilih berpindah yang beliau berarti di sini saya anggap oh, ini Bu ya rumah aja kita bahas. Rumah satu meninggal dunia tahun 2019. 16. Ibu gitu ya. Ya. Itu dapat saham ya. Kemudian sisanya anak laki-laki dan berarti anak laki-laki dan perempuan ini semuanya per 8. Nah, kalau mau mau di dan sahamnya saham sama anak almarhum maksudnya 7 per 5 berapa? 5 13 ya. 13. Berarti masing-masing anak laki 2 per 13. punya anak yang 4 anak. Masing-masing jadi 8 tadi itu dibagi 13 maksudnya. Bagi 13 berarti 7. Ya. Kemudian masih mendapatkan 8 tadi itu. Ya. Sebenarnya bisa nanti lah ini secara umum aja dulu. Ya benar. Nanti. Ustaz. Ya. 2 per 13. Nah, masing-masing ada proporsinya dari 78 itu 1 per 13. Nah gitu Bu. Jadi rumah itu sekarang posisinya udah apa namanya seperti perusahaan udah bersaham-saham. Di rumah itu kan ibarat kayak kue Bu ya, kue bulat. Nah itu sahamnya ibu itu punya bapak meninggal itu punya 1/8. Bisa bikin cat ada. Iya iya. Berarti apa? Excel. Oh iya. Perlu pas Ustadz ke rumah nanti. Iya benar. Tak pusing. Ada tuh. Banyak kali ya gitu ya. Lebih cepat. Pakai ini nggak? Kalau
Iya. dan juga manajer juga. Paripurna. Kopi 13 dari 7/8. 5 tadi ya. 5 ya Bu ya. Anak laki 4. Iya. Belum yang tadi Bu ada masuk lagi emas dibagi itu mungkin rumahnya dulu. Iya, iya. Gambaran aja dulu mungkin sekarang. Yang emas itu saya transaksi apa gitu kan. Memang udah saya bilang gitu. Orang tua saya waktu itu ketawa aja, tapi nggak tahu lah saya kata adik saya kan katanya belum lunas utang saya gitu. Pernah ke keluarga gitu kan. Kalau saya tangkap berarti belum lunas itu Bu ya. Ya wallahu alam. Tapi kalau saya yakinnya lunas gitu. Ya, kembali ke itu aja. Kalau gue yakin lunas berarti memang nggak dibagi lagi, tapi kalau belum lunas berarti dibayarkan nanti dibagi karena itu hartanya bapak seperti itu. Ya karena udah lah berapa loh tuh 4 nggak salah 4 emas. Nah, Tapi udah dibayar. Itulah enggak. Iya sekitar itu. Enggak ingat lah dalam mood. nah balik lagi udah itu rumah deh ya. Bisa nggak di rumah itu bisa nggak nilainya di kira-kira? Kalau nilai sekarang dengan NJOP sekarang itu tuh 6 Iya. enggak juta. 600 juta. Iya. Tunggu loh. Di NJOP-nya Ustadz. Di NJOP-nya tuh nilainya 675 juta. Tapi saya pernah juga saya tanya sama teman di BPN, itu tuh harganya sekitar 1,5 katanya sekarang. Miliar. Ya. Yang terbaru enggak untuk 1,5 miliar deh. Itu kata teman di BPN. Nah, itu kami maksudnya di sini ada juga akuntan publik Ustadz. Belum. Oh, belum. Kita masih ini apa namanya? Oh iya. Gambaran syariah aja. Nanti kalau Ibu mau cari akuntan, Iya. yang hitung-hitung silahkan. Itu. Kita arahin aja. Kita yang Iya. arahkan. Kita belum ada yang gitu. Iya. Terus ya patokan juga itu di NJOP yang 2024 itu rumah itu ditakarnya atau tanah atau apa tuh 1,5 juta. Tapi tetangga sebelah, pas tetangga sebelah rumah itu beli tanah aja 2,5 juta. Iya. Nah gitu. Oke, yang penting sekarang kita tahu ada saham. Nah, saham Ibu tuh ada situ 1/8 dah. Kita pindah ke Word dulu deh. Nah, kita pindah ke Word. Nah, sekarang Ibu beli kan tadi belum dibagi tuh. Terus meninggal kakak. Iya. Meninggal kakak. Ya. Kakak Abang nomor 2. Nah, itu udah Bang tulis gua. Nah, itu. Anak laki kedua meninggal. Nah, beliau ketika meninggal yang dibagi itu harta beliau. Harta beliau ini termasuk jatah waris dari ayah tadi itu. Iya, benar. Berarti berapa itu? Bisa nggak kira-kira dibikin ininya deh? Berarti tambahkan seperti 2/13 dari harta ayah ya. Iya, harta dari 7 si abang. itu. Iya. Masukin ke situ. Iya. Nah, jadi rumah di perhitungannya saham-saham dulu aja, Bu. Oh iya, benar. Secara gambarannya begitu. Anak laki-laki kedua meninggal. Harta beliau apa saja? Itu harus tahu tuh, urutkan. Harta beliau ada rumah. Itu udah valid, Bu. Udah benar ya, Bu? Udah dikasih nih sama istrinya ini. NJOP-nya, tabungannya juga segala macam. Harta beliau tadi apa? Coba. Bentuknya satu rumah.
satu rumah. Ya. Kemudian Ada mobil satu. mobil. Terus di tabungan beliau yang dikirim sama istrinya itu tabungannya itu cuman isinya 710.000. Terus ada tas, pen, ada segala macam lah waktu itu. Nah, coba berapa Tapi semuanya? yang itu enggak dikasih sama istrinya. Ah, bilang ke istri beliau, semua harta beliau tuh tolong disampaikan secara jujur, karena mau dibagi secara Islam gitu. Tidak termasuk harta yang bersyarikat. Misalnya ada rumah ini misalnya benar 100% punya beliau. Kalau misalnya rumah itu punya berdua, berarti yang dibagi yang punya abang ibu ini aja. Istri punya istri nggak disinggung gitu nanti. Oh gitu. Ya, harta yang kita bagi itu harta yang punya beliau. Iya. Kalau harta yang bersyarikat, keluarkan dulu syarikat yang masih hidup itu. Nggak boleh disinggung-singgung, nggak boleh disentuh itu. Kayaknya juga mungkin berdua itu. Nah, makanya perlu konfirmasi. Istrinya Butuh juga deh. kerja. Butuh validasi deh. Butuh validasi untuk kepemilikan rumah. Oh Validasi ya toh. untuk Nanti kepemilikan ini rumah. saya kasih juga sama saudara kan supaya jelas nanti pas Ustadz datang itu. Ya. Kepemilikan rumah, termasuk juga mobil semuanya lah. Yang Iya, mana iya. saja yang punya beliau gitu ya. Nah, ntar dulu deh. Udah validasi semua ya. Itu validasi aja bilang. Iya bener. Mobil itu juga paling berdua juga. Nah, Karena validasi, mereka validasi, betul. Itu aja semuanya. jadi yang dibagi cuman yang harta abang ini Ya, doang. kalau harta yang berdua sama istri pencari yang berdua, nanti dibagi dulu sahamnya istri. Jatahnya istri itu berapa, sahamnya istri itu berapa, sahamnya suami berapa. Gitu. Oh Ya, termasuk gitu. juga yang harta yang sudah dikasih dari suami ke istri seperti mahar atau hadiah-hadiah atau nafkah bulanan yang sifatnya udah memang punya istri lah gitu. Atau harta pencarian istri nggak disinggung karena situ nggak ada hak suami. Nah, itu nggak disinggung. Jadi kalau asuransi gimana Ustaz? Kabarnya ada juga Pak, asuransi dia nerima 1 M gitu. Walau alam. Dengernya gitu. Itu apa berdua juga? Asuransinya bank konvensional itu ya, bukan tekaful ya. Asuransi bank konvensional ya. Kalau asuransi bank konvensional nggak dibagi waris Bu. Oh iya. Itu sebenarnya duit harus dibuang. Harus dibuang ya. Oh iya iya. Diinfakkan. Enggak tahu juga, mungkin bisa juga syariah. Diinfakkan. Oh Kalau gitu. asuransi takaful syariah itu baru bisa. Baru bisa. Nah, Ada kayaknya asuransi kalau syariah. kalau yang konvensional itu Iya. harta haram sebenarnya. Oh Harta iya. haram tidak termasuk. Enggak bagi boleh waris. ya. Iya iya. Harus Oh, diinfakkan sebenarnya. oh Baik. iya. Kita bagi ibu ketika, nah ibu itu dapatnya 1/6 deh itu ya. Nah, Ibu. itu dapatnya 1/6. Iya. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Ibu dapat 1/6 karena ada anak turunan dari mayit. Itu anak 3 laki-laki itu sahamnya 7. Iya. Nah jadi 1/6 tambah 1/8 itu berapa deh? 7/24 ya? Bener. Iya kan? Iya dong. 7/24 kan? 7/24. 17/24 itu pun anak-anak semua. Oh, ini globalnya ya. Nah, 17 itu anak. Iya. Jatah anak laki-laki itu 2 kali lipat jatah anak perempuan. Liza Karim Misbah Hazir Unsayain. Iya. Berarti 2/7 saham yang masing-masing. 17/24 ini dianggap satu kelompok. Nah, saham anak laki-laki, 3 anak laki dan 1 anak perempuan, ini sahamnya 6 ditambah 1 7. Jadi masing-masing anak laki-laki dapat 2/7 dari 17/24. Oh ya. Ini gambaran umum aja loh ya, matematikanya bisa gampang. Iya, iya. Bener. Ini jelas nih kalau gini. Nah, Anak perempuan ya. Cepat deh ya, lulusan beda cepat deh. 1/7. Berarti anak perempuan 1/7 dari 17/24 tadi. Ya. Nah, sekarang tinggal PR-nya kan itu menentukan Validasi itu ya. hartanya saudara ibu itu apa saja, dan itu berapa yang hartanya itu termasuk peninggalan ayah tadi itu. Nah itu aja sekarang PR-nya. Nah, sekarang ibu meninggal. Nah ibu kan ketika ibu meninggal, ibu itu sudah dapat harta memang harta beliau, harta warisan dari bapak dulu, harta warisan dari anak laki-lakinya. Kan jadi begitu. Harusnya ya. Iya benar. Logis ya Bu ya. Iya Mudah benar. sebenarnya alurnya. Mudah cara Ustadz menerangkannya. Maksudnya nanti ya gitulah Ustadz. Kami undang aja Ustadz ini kapan gitu kami ini kan dulu kan
Tadi ada dari abang itu. Bentar, belum selesai Bu. Ini dulu, Iya. yang ibu meninggal dulu. Berarti Iya. harta ibu itu harta ibu murni, kemudian harta dapat ya benar. Harta warisan dari suami plus harta warisan dari laki yang meninggal. Iya benar. Nah, 3 bagian nih. Nah, karena beliau tidak punya orang tua lagi, maksudnya nenek ibu kan nggak ada, Nggak ada. juga nggak ada. Enggak. Berarti dan beliau punya anak keturunan kan? Iya. Saudara ada nggak? Saudara nggak peduli karena anak keturunan ada. Enggak ada. Nah, kalaupun ada nggak dapat karena anak-anak ada. Oh gitu. Nah, ya. Berarti harta beliau ini semua itu dibagi murni kepada semua anak-anak dengan rumus lizzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 lipat dan anak perempuan. Nah, ini bukan harta berisiko tinggi Bu ya. Ini Nggak. dengan catatan kalau kita bicara ibu atau perempuan di Minang ini itu keluarkan dulu tak berisiko tinggi. Berisiko tinggi nggak kita sentuh. Nggak. Nah, ini harta kepemilikan beliau, baik. Nah, ya betul, tidak termasuk atau berisiko tinggi. Ini benar-benar harta punya ibu ya, gitu ya. Nah, berarti semua harta untuk anak-anak. Saham anak-anak berapa semua berarti? Anak laki kali 2. Kali 2 6 13. 11 ya. Ya. Nah, berarti anak laki ya. Berarti anak laki-laki masing-masing dapat 2/11. 2/11. Perempuan 1/11 ya. Nah, gitu caranya. Iya. Kami salah waktu itu. Kami tambahkan pula itu. Nah, jangan ditambahkan Ya. dulu. Tidak ada gunanya juga nambahin sebenarnya. Kalau mau nambahin, misalnya, nah sekarang saya tanya ipar tuh dapat bagian nggak Bu? Dapat ya? Ibu dapat juga warisan dari ibu. Sekarang yang emas sama duit udah dikasih. Karena nggak dapat dong. Ipar nggak dapat Bu. Kecuali ibunya ibu ini pernah berwasiat. Saya kasih menantu saya yang ini. Pernah ada wasiat nggak Bu? Nggak. Kan? Nanti nggak dapat. Cuman gini Ustadz, dalam pembicaraan kan waktu abang saya meninggal, dia pesan sama istrinya, ini kasih sama ama gitu kan, sama ibu saya. Bentar, waktu apa? Abang meninggal. Abang meninggal, waktu sebelum meninggal dia bilang sama istrinya, berikan warisan untuk ama gitu kan, untuk ibu saya. Iya. Nah, jadi kakak ipar saya tuh bilang sama ibu saya waktu itu, si ayahnya panggil ayah, si ayah bilang, aduh apa jatah ama dari warisan dari peninggalan si ayah. Orang tua saya waktu itu senyum aja, jadi dibilangnya sama kakak ipar saya tuh berarti udah ridho gitu. Ternyata belakangan ini kami kaji-kaji lagi dari kakak ipar saya tuh, gini aja, kan waktu si abang, maksudnya abang saya meninggal, harta si oma belum dibagi. Sementara dia kan, jadi ada ucapan gitu Ustaz, sementara dia kan harusnya laki-laki dapat dua bagian. Jadi sekarang diimpaskan aja jadi 1 bagian gitu. Ada seperti itu, maksudnya pandai-pandai kami aja. Karena dia abang itu kalau sebelum meninggal itu dapat jatah dari ayah. Dikasihkan untuk 1/3 ini Kan ya harusnya kan dapat ibu saya. Tapi karena ibu saya waktu itu enggak dapat, sekarang dia kan kami mau membagi warisan ibu nih. Jadi yang kakak ipar tuh istilahnya enggak dapat, tapi bagian suaminya dia gitu. Jadi dia dapat 1 bagian aja kan, kalau abang laki-laki gitu. Sebenarnya si istri ini pengen jadi pengganti suaminya. Iya. Oh gitu, nggak bisa. Nggak bisa Bu. Ya itu namanya itu yang salah kami. salah. Akhirnya beliau nambahin buat dibagi enak gitu kan. Iya. Maksudnya tadi kan. Dia nambahin 10 gram tadi untuk supaya dibagi enak. Oh bukan, itu lain lagi. Lain lagi orang Yang ngasih itu yang lain lagi, enggak, bukan yang ini. Yang ini saya tahu tuh kan ipar aja semua. enggak. Baik. Oh gitu. Jadi waris pengganti itu enggak sih Bu? Enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Sebentar. Jadi karena suami beliau itu meninggal duluan kan begitu. Iya. Baru kemudian ibu meninggal gitu kan. Iya. Kalau dalam Islam yang dapat waris itu yang masih hidup. Iya. Kalau yang udah meninggal duluan nggak ada cerita. Ya itu kan Ustadz udah bilang juga. Ini nggak sah dia memberlakukan ucapannya itu, nggak boleh gitu kan. Itu gambaran umumnya kali Bu ya. Iya. Nah, gambaran umumnya kayak gitu. Banyak sekali butuh konfirmasi nih sebenarnya, banyak butuh konfirmasi. Harta ibu itu mana saja, abang itu mana saja, ya ayah juga bahkan tadi juga belum clear 100% Bu ya, harta ayah mana saja kan belum clear. Itu di-clearkan semuanya.
khusus pada istri sampaikan secara jujur. Nah, di sini benar-benar kalau kita bagi waris Islam ini benar-benar harus jujur, benar-benar nggak boleh ada yang disembunyikan. Jangan karena nauzubillah ya karena pengen dapat harta nanti nggak berkah. Sampaikan betul. Jadi gini, kalau harta waris ini kita main-main Bu ya, maksudnya kita nggak jujur, kita nipu-nipu, mungkin kita bisa nipu orang, tapi Allah bisa nggak. Iya, takutnya itu zalim ya Ustadz ya. Allah nggak bisa ditipu. Nanti kalau orang yang makan duit haram dari waris ini dan ngambil celah, nanti itu kayaknya dia dapat banyak sekarang Bu, tapi nanti dia bakal nyesal, bakal miskin gitu. Banyak kasus begitu. Yang dizolimi justru secara zahir dia sekarang kalah gitu kan, karena dia ditipu gitu kan, tetapi nanti dia banyak dapat duit. Nah itu pengalaman banyak kejadian seperti itu. Jadi jangan terbuka aja bilang kita kalau membagi waris Islam ini di Indonesia belum ada undang-undang ya, masih ada impres, tapi impres pun pasal-pasalnya banyak bermasalah yang KHI itu. Jadi benar-benar sekarang mengandalkan kejujuran dan musyawarah, kita dudukkan secara Islam bagaimana. Nah, itu. Ya Ustaz. Jadi PR itu banyak nih. Iya, terus ini satu lagi Ustaz. Ini kan keluarga besar, maksudnya kakak-kakak saya, saudara yang lain itu dia sepakat dulu katanya ada dia dengar dari ibu saya bahwa rumah ini jangan dijual, jangan dibagi, jadi ditempati. Jadi sementara yang sepengetahuan saya boleh enggak dibagi, tapi misalnya kalau ada di antara keluarga itu yang butuh uangnya, harus dikeluarkan dari orang yang mampu gitu kan. Itu juga mungkin jadi ini juga dari saudara yang lain gitu kan. Dia berpatokan jangan dibagi sementara ada yang butuh. Gitu. Jadi ada itu kan bagian dari wasiat sebenarnya Bu ya. Wasiat umum bukan wasiat tentang harta. Orang tua bilang kalau ibu meninggal nanti sholat, ibu kalau jangan tinggal sholat ya nak, kalau ibu meninggal nanti kalian jangan berantem, kalau ibu meninggal nanti ini rumah jangan dibagi. Nah kalau sudah wasiat itu umum, laksanakan. Yang tidak bertentangan dengan syariat laksanakan. Tapi kalau ada wasiat yang berkaitan dengan harta dan bertentangan dengan syariat, nggak bisa dilaksanakan. Nah jadi itu, tapi bisa kita akali, bisa kita cari solusinya. Misalnya begini, yang penting kan ibu tuh pengen sebenarnya rumah itu ada, jangan dijual. Ya tujuannya gini supaya kalian tidak berpisah. Ada ini ya. Saya tahu itu kebanyakan orang tuh seperti itu kan. Ya. Jadi solusinya gimana? Kan kita dalam waris Islam ini nggak mesti rumah itu dijual. Ya. Cukup jaga saja cukup dikasih tahu saham pemilikan masing-masing. Nah kan jadi sebenarnya pemilik saham ini bisa bertransaksi satu dengan yang lainnya secara ekonomi. Maksudnya bisa jual beli. Jadi si abang pengen memberi saham adik-adiknya nih, saya beli aja lah. Nanti rumah ini silahkan kalian pakai akadnya pinjam. Tapi sekarang dikuasai oleh satu orang. Karena yang lain butuh duit misalnya. Bisa aja begitu. Nah, jadi rumah itu secara persaudaraan bisa kumpul, tapi dimiliki oleh satu orang, dua orang, tiga orang, terserah. Mungkin disederhanakan. Kan saham itu kan kadang kayak kecil-kecil ya Bu ya. Itu kan pengen disederhanakan Ustaz, ya udah di apa istilahnya itu? Dibayarkan duitnya, dipulangkan istilahnya. Nah, ditebuslah gitu sahamnya itu. Boleh begitu. Atau dikontrakkan misalnya. Boleh juga. Nanti hasil kontraknya dibagi secara bagian saham. Nah, gitu. Mudah. Ya. Jadi mungkin itu perlu nanti kalau bersama Ustadz disampaikan juga. Karena ada juga dari sebagian kakak itu katanya kalau dibagi itu artinya kita putus hubungan. Terus juga cara membaginya itu kemarin itu udah disepakati ya kan kami salah itu yang jatah abang yang udah meninggal tuh maksudnya tetap dihidupkan. Jadi tetap bagi 9 itu Ustadz. Jadi gini, misalnya kami tahu laki-laki 2 kali dari tapi karena tadi ada pernyataan juga dari ipar, terus juga kakak yang laki-laki yang 3 yang lagi itu dia bilang gini, memang jatah dia tuh 2 bagian, tapi dia redo gitu, maksudnya dibagi rata aja 9, nah gitu. Baik, jadi boleh dibagi rata, tapi disampaikan dulu saham aslinya berapa. Nanti akadnya tuh hibah lagi. Saya hibahkan ke saudara saya, jatah saya segini saya hibahkan, akhirnya jadi rata-rata nanti. Nah, jadi memang harus dijelaskan harta itu masing-masing, porsi awalnya aslinya berapa. Nanti sesama pemilik saham tuh boleh bertransaksi, mau hibah, mau jual, mau tembus, silakan.
Iya. Tapi gini juga Ustadz, mungkin ya diceritakan aja nih. Kebetulan saya juga butuh uang gitu kan. Jadi saya keluarkan aja jatah saya gitu kan. Kan sebagian abang-abang tuh marah dia, katanya itu ada yang memutus hubungan. Terus gini, kan sebelumnya udah sepakat tuh dibagi 9 kan harta itu. Ternyata karena saya minta itu marah, ada abang tuh marah. Kalau gitu katanya balik lagi, bagi 13 katanya gitu. Jadi terus gitu juga cara pembagiannya itu memang saya kan udah konfirmasi juga sama BPN gitu kan. Itu tuh katanya harganya itu 1,5 lah gitu kan minimal. Terus dengan patokan. Tapi kakak-kakak yang lain itu dia nggak mau. Dia pengennya dengan NJOP-nya aja gitu baginya. Itu juga agak jadi saya tapi enggak apalah daripada bertengkar saya udah tapi dalam hati saya berarti saya enggak adil gitu. Iya, nggak adil. Karena kan dikurangi jatah ibu sebenarnya itu. Iya gitu. Dan nilai dia tuh harus nilai real. Dan anggaplah sekarang nilainya tuh menurut NJOP sekian, menurut real apa namanya? 1,5 miliar tadi. Ya harga jual. Kan? NJOP itu biasanya memang Itu ada juga, kalau kota besar 20-30% sebenarnya dari harga jual. Tapi dengan patokan tetangga sebelah aja, terus ada juga orang jual bikin rumah kecil cuman 1,2. Iya, wajar ibu protes karena ada hak ibu yang terzalimi. Iya, cuman karena daripada bertengkar kan udah ini. Terus juga gini yang kakak ipar itu kan memang sebenarnya Ustadz kemarin itu makan ndak chat Ustadz lagi kan. Udah sepakat waktu itu udah kebetulan ada juga adik pengacara kan udah mau dibikinkan itunya. Terus uang itu sebenarnya untuk saya udah dibagi juga untuk kakak ipar yang lain tuh emas tuh udah dibagi. Ternyata belakangan kakak saya yang tua itu yang dapat rumah itu yang udah dibeli rumah dari ayah itu kan itu dia protes. Kenapa maksudnya kakak ipar itu dapatnya juga dua bagian kan awalnya bagi 9 rata. Tapi karena saya meminta bagian saya, kakak yang laki-laki ini dia rubah lagi ininya, enggak jadi bagi 9 bagi 13. Akibatnya kan kakak ipar dapat 2 bagian juga. Terus kakak saya yang nomor 1 itu sama yang 2 di atas saya tuh dia ngomong juga kayaknya kelebihan ke kakak ipar itu. Malah saya sebenarnya yang jadi ipar dimasukkan ya. Iya itu. Tadi soal harga rumah tadi itu kan katanya prediksinya prediksi NJOP 675. Kalau menurut yang 1,5 miliar ini berapa Bu? Dari BPN. Ada teman saya di BPN. Itu kan perkiraan. Iya. Sebenarnya harga nilai nanti dibagi waris itu berapa sih? Setelah dijual, harga realnya sebenarnya. Iya itu. Iya, tapi dia kan bukan dijual. Dia tidak dijual, cuman mengeluarkan jatah saya aja. Harga realnya tetap harga rumah itu. Dia rugi jadinya mana tahu bisa harganya naik tuh Pak. Enggak, kalau itu ampun enggak masalah kalau nanti itu. Cuman yang sekarang nih kayaknya masih rugi unik. Harganya itu memang kalau dari BPN itu. Terus saya cari juga di Google kan. Itu tuh minimal itu harganya 2 juta 1 meter. Itu perhitungannya 1,2 M lah gitu kan kalau dengan 2 juta. Tapi tetangga sebelah baru pula bertransaksi 1 meter itu 2,5 juta tanah. Itu. Ayo mungkin secara umum gitu ya. Iya. Udah clear kok saya tahu masalahnya apa. Iya. Yang mungkin bisa di list aja Bu. Ya nanti dikirim yang tadi kuahnya nanti dikirim nanti PR yang mau ibu validasi konfirmasi itu. Ya terus juga saudara juga bilang juga gitu Ustadz, maksudnya kan dia profesional ini Ustadz, kan Ustadz nanti juga pakai ini akuntan publik, itu maksudnya jasanya itu berapa maksudnya gitu. Kita belum ada akuntan publik, kita belum ada akuntanan. Kita masih sifatnya ini istilahnya pemberi nasihat saja. Ibaratnya saya ini sebagai konsultan memberi nasihat dan kita tidak menetapkan tarif, kita nggak menggratiskan, malah kita menggratiskan soal konsultasi ini. Tapi kalau hitung-hitungannya memang belum bisa aja nanti saya ibu arahkan kemana ke konsultan, saya ngarahin konsultan itu. Ibu punya konsultan nanti kita bantu ngarahin kan. Nah, tapi kalau konsultasi yang begini kita gratiskan, nggak salah. Tapi boleh ibu mau infak atas nama yayasan silahkan. Tapi nggak ada kewajiban
tidak ada patokan, silakan aja. Karena yayasan ini kan milik umat, kita mau ya dikembalikan nanti masalahnya buat umat, buat yayasan ini pengembangannya segala macam. Jadi gue tahu kita masih membangun ini ya. Tapi itu tadi kalau konsultasi saya gratis ya daftar. Ya jadi mungkin gini aja Ustadz. Pas Ustadz datang tuh sekalian juga dihadirkan akuntan publiknya tuh biar clear semuanya kan. Jadi enggak ada, ya kan kemarin kami sebenarnya udah bersepakat tuh, ternyata belakangan tuh ada suara dari kakak ini kan, berarti kan tanda enggak ridho gitu. Iya boleh di. Iya. Jadi kalau ke saya itu sifatnya sebagai guru agama, sebagai penasehat aja Bu ya. Saya kan nggak ada istilahnya, takutnya begini kalau saya memasang-masang tarif itu nanti Ustadz ini karena dekat sama Bu Merita nih mau bantu Ibu Merita supaya dapat jatahnya gitu kan, itu yang saya hindari. Kita pihak yang netral. Iya benar. Kita pihak yang netral. Kepentingan saya cuma syariat Islam saya jelasin. Mohon maaf Bu ya, mau diamalkan apa enggak saya nggak ada urusan. Nah, jadi memang saya hanya berkewajiban sebagai dai, sebagai mubaligh untuk menyampaikan isi Quran masalah ilmu waris ini gitu kan. Nah dari situ kan sama dalam Nabi kan nggak pernah minta ini ke umat kan. Nggak, karena ini masalah maksudnya kan ini tersendiri. Kalau silahkan. Silahkan. Kalau ke saya sama ya Nabi aja nggak ada minta-minta. Iyalah Ustaz. Jadi kita alhamdulillah juga ada beberapa donatur sih Bu ya. Iya. Ada jamaah juga yang sukarela. Tadi itu saya bilang ini hibah. Iya benar. Untuk karena ini ya. Ini kita membangun kekuatan jamaah. Yuk kita dakwani bareng-bareng, masa saya semua gitu. Iya. Ustaz ceramah aja lah gitu kan. Iya. Nih Ustaz saya infak juga nih Ustaz untuk semoga berkah nih. Terima kasih banyak. Iya. Ini kita laporin lah keuangannya nanti Ibu Merita Ibu ya, atas nama Ibu ya. Iya. Jadi kayaknya udah aja tuh Ustaz. Nanti